صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. Sesudah ia perhatikan, nyatalah bahwa yang merintangi dirinya dalam beribadah itu ada 4. Empat perkara inilah yang merintangi atau menghalangi seseorang bisa terus-menerus beribadah. Yang 4 perkara inilah yang menghalangi seseorang untuk terus-menerus bisa menuntut ilmu. Yang 4 perkara inilah yang menjadi rintangan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu yang 4 perkara tadi. Pertama, kepentingan duniawi. Yang kedua, lingkungan. Maksudnya manusia. Termasuk di dalamnya keluarga. Yang ketiga, syaitan. Dan yang keempat, nafsu. 4 perkara itulah penghalang seseorang untuk mencapai tujuan kebaikan. Mau tidak mau, ia membutuhkan cara penolakan terhadap 4 rintangan ini dan menghajatkan tersingkirnya rintangan-rintangan tersebut. Jadi 4 rintangan itu kalau kada disingkirkan, kalau kada dijauhkan, maka sudah nyata kita kada sampai kepada yang dituju. Jika tidak, tentu tidak mudah baginya buat mendapatkan apa yang dikehendakinya, yakni ibadah. Jadi di sini ia menghadapi jalan yang sulit berupa rintangan-rintangan ibadah yang disebut akabatul awaik. Akabatul awaik itu artinya jalan yang sulit berupa rintangan-rintangan ibadah. Umpamanya kita hendak mengatur diri kita dalam sesuatu jadwal ibadah. Nah, kita ulah perjalanan kita dalam sehari-hari ini sesuai jadwal ibadah. Umpamanya subuh sembahyang berjamaah, sehabis subuh membaca wirid ini. Kemudian jam sekian kita menuntut ilmu. Jam sekian sembahyang duha. Jam sekian zuhur berjamaah. Sebelum zuhur qabliyah ba'diyah. Karena asar berjamaah, qabliyah ba'diyah. Ba'diyah asar. Sesudah asar ada membaca wirid-wirid. Kemudian maghrib berjamaah. Antara maghrib isya kita membaca Quran atau wirid-wirid lainnya. Isya berjamaah. Habis isya kita mutalaah atau mudzakarah. Tengah malam ada waktu disediakan untuk menghadap Allah. Subuh kena berjamaah lagi. Itu contoh perjalanan ibadah.
Nah, kita kadang akan bisa terus-menerus menjalankan itu kalau kita kadang menyingkirkan 4 rintangan-rintangan tadi. Kadang-kadang yang mestinya kita berjamaah sembahyang ada rintangan, baik kepentingan dunia atau manusia lainnya, atau godaan syaitan, atau bujukan nafsu. Sehingga wirid yang mesti kita baca jam ini kada terbaca. Sembahyang asar mestinya imba asar membaca ini, tapi karena ada urusan-urusan dunia kada tagawi. Nah, jadi yang menghalangi untuk bisa terus-menerus dalam ibadah itu ada 4 hal. Jam 8 kita menuntut ilmu. Tiap hari jam 8 nuntut ilmu. Itu bisa kita laksanakan kalau rintangan ini kada ada. Karena ada rintangan urusan dunia, atau urusan keluarga, atau syaitan, atau nafsu. Sehingga yang mestinya belajar rutin tiap jam 8 itu jadi kadar rutin. Nah, bila beribadah itu sudah kadar rutin, maka Allah sudah kada suka. Mbahnu beribadah, mbahnu beribadah, mbahnu kada, Allah kada suka itu. Walaupun banyak. Allah suka ibadah itu yang terus menerus, yang terjaga walaupun sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah paling suka amal ibadah seorang hamba itu yang terus menerus sekalipun sedikit. Hanya sembahyang baca salawat 20 kali misalnya. Tiap sembahyang fardu baca salawat 25 kali. Dikit aja 25. Tapi selalu terus menerus. Nah, itu yang Allah suka. Allah kada suka kalau kita membaca salawat hari ini 1000. Ini sebulan perayanya. Kada suka macam itu. Allah suka terus menerus itu. Nah, untuk bisa terus menerus itu nang sulit. Merutinakan itu nang sulit. Untuk melewati 4 rintangan tersebut, dunia, manusia, syaitan, dan nafsu, harus dengan 4 perkara pula. Yaitu yang pertama, membebaskan hati dari kepentingan dunia. Artinya apa? Menjauhkan usaha-usaha, urusan-urusan dunia. Kalau kada kawa, mengurangi urusan-urusan dunia. Kalau kita banyak urusan dunia, jelas sudah beribadah itu kada kawa terus menerus. Mengurangi urusan-urusan dunia. Yang kedua, membebaskan hati dari pengaruh lingkungan. Artinya apa? Mengurangi pergaulan. Kalau kada kawa, kada bergaul sama sekali, kurangi pergaulan itu. Karena banyak pergaulan, banyak kenalan, itu mengganggu kita untuk terus-menerus bisa menjalankan ibadah. Yang ketiga, memerangi syaitan. Memerangi syaitan ini dengan mengurangi pintu masuknya syaitan ke dalam kita dan memohon perlindungan kepada Allah. Memerangi syaitan itu dengan cara mengurangi pintu-pintu syaitan ke dalam diri kita. Kan ada puluhan pintu syaitan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Yang dikurangi pintunya itu dan memohon perlindungan kepada Allah. Yang keempat, dan menggempur nafsu. Artinya mengendalikan nafsu.
Di antara empat macam ini, penghalang-penghalang ibadah itu, yang paling berat menghadapinya adalah nafsu. Karena nafsu itu kadangkala terpisah daripada kita. Sebab orang tidak bisa lepas dari nafsu. Nafsu kadangkala lepas selama kita hidup daripada nafsu. Serta tidak dapat mengalahkan dan menggempurnya sampai tuntas seperti halnya terhadap syaitan. Nah, kalau syaitan itu bisa dikalahkan. Kalau nafsu kadangkala dikalahkan, dikendalikan aja, dibujurakan. Karena nafsu merupakan tunggangan bagi manusia dan alat buat meraih kebahagiaan. Makan itu nafsu, minum nafsu. Mau kada makan kada minum, kada kau bergerak lagi manusia. Jadi nafsu itu kada kau dihilangkan, kada kau dimatikan, nang kawa itu dikendalikan. Hendak makan, nah di situ kita nafsu, cuma dipikirkan nangku makan ini halal atau kada, nangku makan ini apakah menguntungkan ibadahku atau kada. Nah itu ngarannya mengendalikan nafsu. Hamba yang hendak beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu. Nafsu itu bisa membawai kita beribadah. Nafsu bisa mengajak kita beribadah. Nah, karena kalau kita beribadah menuruti ajakan nafsu, itu ngarannya ibadah kita untuk kepentingan nafsu. Ibadah itu banyak yang sesuai lawan nafsu. Nah, nafsu ini bisa mengajak kita untuk beribadah, tapi sekaligus inya tertunaikan. Hamba yang hendak beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu. Nafsu kita membawai ziarah. Nah, ziarah ini contohnya. Satu contoh, nafsu mengajak kita membawai ziarah ke kubur-kubur nabi, ke kubur-kubur aulia umpamanya. Nah, ini hati-hati ajakan nafsu. Karena nafsu itu hendak nyaman ninya. Karena bila ziarah itu keliling kota, melihat nang bagus-bagus, melihat nang nyaman-nyaman, melihat rekreasi. Nah, sekaligus nafsu dapat keuntungan di situ. Pada ajakannya adalah ziarah. Nah, bila ziarah karena nafsu itu bukan barakah para nabi, barakah para wali yang didapat, tapi kerugian baik dunia atau akhirat. Jadi nafsu bisa mengajak kita beribadah. Hamba yang hendak beribadah juga tidak dapat dan tidak boleh menyetujui ajakan nafsu. Pada apa yang menjadi maksudnya? Karena nafsu itu diberi watak, diberi sifat melawan kebaikan dan selalu mengikuti lawan kebaikan. Nafsu itu sudah amarah bisu. Nafsu itu mengarah kepada kada baik. Jadi kalau nafsu kita hendak berbuat baik, itu pasti ujung-ujungnya kada baik.
Lantaran demikian maka dibutuhkan pengendalian nafsu dengan kendali takwa. Maka dibutuhkan pengendalian nafsu dengan kendali takwa, supaya adanya nafsu senantiasa menguntungkan hamba tersebut dan tunduk kepadanya dalam ia beribadah, sehingga tidak menjadi durhaka. Lalu ia menggunakan nafsu bagi kemaslahatannya dan bisa mencegah nafsu dari kebinasaan. Apabila demikian, hamba itu harus mulai melangkah melalui jalan yang sulit, memerangi nafsu dan memohon bantuan Allah untuk itu. Riyadhatun nafsi, melatih nafsu, disertai memohon bantuan kepada Allah agar bisa menyingkirkan ajakan-ajakan nafsu tadi. Kalau sudah selesai melewati jalan sulitnya nafsu, tentu ia akan kembali menuju ibadah. Kalau sudah umpamanya urusan-urusan dunia sudah dikuranginya, pergaulan-pergaulan kepada manusia sudah jauh dikuranginya, jalan-jalan syaitan masuk ke dirinya sudah banyak ditutupnya, nafsunya sudah bisa dikendalikannya, nah hanyar ini bisa pulang memulai ibadah dengan baik.